Maka saya mengajak, menghimbau kepada semua pemuka agama, ayo kita bersuara. Kita ajarkan kepada santri-santri kita, jamaah majelis ta'lim kita, kaum Nahdiyin, kaum Muhammadiyah, semua umat diajarkan tentang makna menghargai perbedaan, menghormati agama yang berbeda dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh memprihatinkan dan sangat disayangkan, kembali terjadi persekusi dan pembubaran terhadap jemaat yang sedang beribadah di Padang, Sumatera Barat. Miris bagi kita semua, di negeri yang damai ini, di negeri yang demokrasi ini, ternyata intoleransi masih terus berkembang. Kita semua berharap agar pemerintah memiliki regulasi yang jelas, memberikan solusi atas polemik ini agar tidak terjadi berulang kali. Dan tentunya aparat penegak hukum mesti bersikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Coba kita ingin simak berita terlebih dahulu. Saya membaca di sumber kita, yakni judul berita, warga bubarkan aktivitas ibadah jemaat Kristen Protestan di rumah doa di Padang. Berita ini diturunkan pada Minggu 27 Juli 2025 pukul 18:22. Warga Padang Sarai, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, membubarkan aktivitas ibadah jemaat Kristen Protestan di sebuah rumah doa pada Minggu 27 Juli sore. Salah satu pendeta di Padang, Yutiasa Fako, mengatakan bahwa umat tersebut merupakan jemaat GKSI Anugerah di Padang, yang merupakan umat Kristen Protestan. Ia menyebut bahwa rumah itu merupakan rumah doa di bawah naungan GKSI Anugerah Padang. Ia mendapatkan informasi bahwa warga membubarkan aktivitas ibadah jemaat di rumah doa itu pada Minggu 27 Juli sore. Kepala Kepolisian Polsek Koto Tangah, Kompol Afrino, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pukul 16.00. Ia menyebut bahwa anggotanya sedang mengumpulkan data di lokasi. Dari video yang dikirimkan informan sumber kita, di lokasi terlihat bahwa sejumlah kursi hancur dan patah di luar ruangan tersebut. Selain itu, meja terbalik dan pagar rumah itu terbongkar. 4 kaca jendela luar kontrakan itu juga pecah. Sumber kita juga mendapatkan foto yang memperlihatkan kondisi di dalam ruangan rumah itu. Di dalam ruangan terdapat 2 meja dan 1 konstruksi kayu seperti mimbar, serta 2 kipas angin. Di depannya ada belasan kursi plastik hijau. Di dekat konstruksi seperti mimbar itu tergeletak sebuah kursi plastik hijau dalam kondisi terbalik. Di luar rumah itu terdapat puluhan warga dan ada sejumlah polisi sedang berbicara dengan warga. Polisi telah memasang garis polisi di bagian luar rumah tersebut. Sumber kita sedang menunggu informasi lengkap dari kepolisian dan pihak terkait. Kurang lebih informasi awal yang kita baca sedemikian rupa. Mungkin kalau kita update pemberitaan untuk hari Senin ini, kemungkinan sudah ada perkembangan kepada arah yang positif. Saya yakin pemerintah setempat, kemudian aparat penegak hukum beserta tokoh agama di kawasan setempat bisa melakukan upaya netralisasi dan mendamaikan serta mengendalikan situasi. Hanya saja saya hendak menegaskan pada kesempatan kali ini, mengapa kejadian seperti ini terus berulang. Artinya memang sikap-sikap intoleransi itu masih menjadi virus di tengah-tengah warga bangsa Indonesia. Nah, tentunya dihadapkan dengan kasus-kasus intoleransi ini, kita punya tanggung jawab yang sama. Pemerintah mesti ada ketegasan,
dalam menerapkan regulasi. Aparat penegak hukum juga mesti menegakkan hukum secara tegas agar ada efek jera, sehingganya kejadian seperti ini tidak berulang. Dan yang terpenting adalah intoleransi itu berangkat dari dogma dan doktrin atau pemahaman atau cara berpikir. Mestinya kita semua pihak-pihak yang dalam tanda kutip yang punya kewenangan dan kewajiban untuk berbicara, wajib untuk berbicara. Terutama di sini adalah para pemuka agama yang mesti berbicara, menjelaskan kepada umat ini tentang makna toleransi, kebersamaan, nilai-nilai universal, dan saling menghormati antar umat beragama. Saya coba ingin sederhanakan terkait dengan intoleransi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim. Kalau coba kita ingin tindak lanjuti, ternyata para pelakunya adalah orang-orang yang memang tidak memahami agama, tidak benar-benar belajar agama, dan mereka termakan dogma atau indoktrinasi yang salah dari oknum-oknum pemuka agama tertentu yang meracuni pikiran umat, sehingganya muncul sikap keberagamaan yang anti terhadap perbedaan. Makanya di sini Majelis Ulama Indonesia wajib untuk bersuara. Kemudian dua ormas terbesar yang merupakan pilar NKRI, NU dan Muhammadiyah juga punya kewajiban untuk bicara dalam rangka memberikan pencerahan terhadap umat ini. Karena pada kenyataannya kita tidak menemukan satu pun ajaran Islam, kalau kita bicara tentang Islam, tidak menemukan satu pun ajaran Islam yang membangun kebencian terhadap umat beragama lain. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis, tidak kita temukan satu pun ayat maupun hadis yang mengajarkan kepada kita semua untuk membangun kebencian terhadap penganut agama yang berbeda. Makanya di dalam Islam tidak dikenal istilah perang agama atau perang antar agama. Tidak dikenal istilah yang sedemikian rupa. Jika kemudian ada yang mengembangkan bentrokan antar agama, perang antar agama, ini sudah merupakan bagian dari distorsi ajaran agama itu sendiri. Saya yakin semua agama cinta damai. Tapi kendati pun ada penganut beragama yang mentang-mentang barangkali merasa dirinya mayoritas, maka kemudian hawa nafsulah yang membuat mereka terjebak dalam arogansi. Ini penting. Nah, tentunya hal-hal seperti ini kan kewajiban para pemuka agama, para ulama, para kiai, para ustadz, untuk memberi wawasan kepada umat. Saya ambil contoh misalnya, ketika Nabi menerima utusan Bani Najron, sekitar 70 orang, bersama uskup, para pendeta, dan jemaatnya, mengunjungi Nabi di Madinah. Lantas kemudian Nabi menerima rombongan tersebut dengan hangat, dan ketika rombongan tersebut minta izin melakukan kebaktian di Masjid Nabawi, lantas kemudian diizinkan oleh Nabi. Itulah toleransi yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, hal semacam ini kan harus disampaikan kepada umat. Para ustadz nggak boleh diam, para kiai nggak boleh diam. Hal semacam ini harus disampaikan. Nabi saja memperkenankan Masjid Nabawi dipakai untuk kebaktian. Apatah lagi ada saudara kita umat Kristiani, baik dari agama Katolik maupun Protestan, yang ingin beribadah di gereja atau ingin beribadah di rumah doa mereka, ya tidak ada salahnya. Justru sebetulnya kewajiban kita sebagai masyarakat muslim yang jumlahnya mayoritas di negeri ini untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada saudara-saudara, tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Ini sebagai sebuah kewajiban. Sekali lagi, saya sangat menyayangkan kejadian ini dan sungguh ini sangat memprihatinkan karena kejadian ini berulang, terus berulang dan berulang. Jadi memang mesti ada penegakan hukum yang tegas tentunya, dan mesti mengerahkan semua pemuka agama untuk memberikan pencerahan kepada umat ini. Saya ingin berpendapat pada kesempatan kali ini berangkat dari ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan, keagungan Islam ini tertutupi oleh arogansi orang-orang muslim. Itu benar sekali itu.
Hari ini kita mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, katanya Islam cinta damai, Islam itu artinya keselamatan. Tapi ini akan menjadi sangat kontraproduktif ketika penganut Islam itu sendiri sangar, arogan, mempersekusi, mentang-mentang jadi mayoritas, mentang-mentang banyak, lalu kemudian menebar ancaman kepada kelompok beragama minoritas. Ini sungguh sangat bertentangan. Ini kontradiktif, kontraproduktif dengan semangat ajaran Islam itu sendiri. Makanya saya sangat memprihatinkan ketika ada orang mendakwahkan agama penuh dengan caci maki, hinaan, provokasi. Seperti yang sering kita lihat belakangan ini, ada orang yang kemudian pakai jubah agama, ngaku-ngaku anak cucu Nabi, naik mimbar-mimbar dakwah, lalu ngacung-ngacungin celurit, pedang, ngajak ngasah celurit, ngasah basoka, memprovokasi masyarakat untuk bertempur dan menumpahkan darah. Apa itu arti Islam yang sesungguhnya? Kita sangat memprihatinkan. Nah, karena ada pembiaran, orang-orang yang ceramah di atas panggung, memprovokasi, ngancam-ngancam, kemudian mengangkat-ngangkat senjata. Padahal mengangkat senjata di muka umum saja, menghunusnya, sudah kena undang-undang darurat. Itu kan pidana sebetulnya. Tapi karena ada pembiaran terhadap agitasi dan provokasi di mimbar-mimbar keagamaan sedemikian rupa, akhirnya memunculkan reaksi di tengah-tengah masyarakat. Seperti kejadian yang baru-baru saja terjadi ini. Akhirnya terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat. Karena mengapa? Kadang-kadang negara nggak hadir. Ketika negara tidak hadir dan tidak ada penindakan dan penegakan hukum yang tegas, maka terjadi konflik horizontal. Masyarakat sipil yang kemudian menjadi korban benturan satu sama lainnya. Jadi kalau kita ingin kembali kepada kasus persekusi terhadap rumah doa ini, ya ini karena terlalu sering terjadinya pembiaran, negosiasi dan lain sebagainya. Seakan-akan ada permakluman terhadap perbuatan yang sedemikian rupa. Nah, disinilah dituntut keprofesionalan penegak hukum tentunya. Dan kita juga mesti menyadari penegak hukum juga dihadapkan dengan dilema. Karena penegak hukum adalah pelaksana undang-undang, menegakkan undang-undang. Terkadang beliau-beliau yang menegakkan hukum itu mendapatkan tekanan dari sana, dari sini, dan dari beberapa sisi, yang membuat posisi tugas mereka menjadi tidak nyaman. Nah, hari ini harus ada semacam inner will, keinginan tulus dari pemerintah untuk betul-betul mengayomi rakyatnya, dan tentunya ada ketegasan terhadap semua sikap-sikap dan tindakan intoleransi yang menimbulkan dampak pertikaian dan perpecahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Agar tidak ada dilema bagi penegak hukum ketika menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Tentunya sedemikian rupa. Jadi saya ingin kembali lagi bahwasanya Islam yang katanya agama yang indah, agama yang mulia, jadi tereduksi keindahan dan kemuliaannya gara-gara arogansi semacam ini. Maka saya menyebutkan semua penganut beragama yang intoleran, yang merasa paling benar sendiri, yang eksklusif, yang ekstrim, dan yang radikal, yang cenderung melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji terhadap yang berbeda dengan dia, maka menurut saya itu parasit dalam agama. Ini parasit yang tidak bisa dibiarkan. Ini racun. Islam yang mulia ini telah difitnah oleh sekelompok orang yang arogan tersebut. Karena sekelompok orang yang arogan ini dibiarkan begitu saja atas nama mayoritas, maka dalam tanda kutip terbangun kesan Islam adalah agama yang arogan. Islam bukan agama yang damai. Maka saya menghimbau kepada semua pemuka agama, ayo kita bersuara. Kita ajarkan kepada santri-santri kita, jamaah majelis ta'lim kita, kaum Nahdiyin, kaum Muhammadiyah, semua umat diajarkan tentang makna menghargai perbedaan, menghormati agama yang berbeda dengan kita, memanusiakan manusia, memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada berbagai macam kegiatan peribadahan masyarakat yang ada di lingkungan kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu kemudahan. Jadi agama bukan kerumitan. Agama bahkan bukan kesangaran. Agama bahkan bukan arogansi. Tapi agama merupakan kemudahan.
wa la yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan ingat, tidak ada satupun orang yang sengaja mempersulit agama kecuali ia pasti dikalahkannya. Jadi kita hiasi agama ini dengan wajah yang indah, karena memang tujuan agama diturunkan untuk kedamaian dan keselamatan, bukan untuk arogansi. Makanya nggak masuk akal bagi saya kalau ada orang yang atas nama agama lantas kemudian menebar ancaman kepada orang lain. Itu nggak masuk akal sama sekali. Apatah lagi orang yang mengatasnamakan agama untuk menghilangkan nyawa orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang hak, maka menghilangkan satu nyawa, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka itu seakan-akan ia telah membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Spirit agama adalah keselamatan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Mudah-mudahan umat Kristiani yang mengalami semacam persekusi di Padang, Sumatera Barat diberikan kekuatan dan kesabaran. Yakinlah kejadian seperti ini pasti ada hikmahnya, dan kepada aparat penegak hukum, tegakkan hukum setegas-tegasnya sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dan mari kita segenap para pemuka agama turun ke masyarakat, turun ke umat untuk memberikan pencerahan bahwasanya agama mengajarkan keselamatan dan menghargai perbedaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.